Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Ivan Talakua. Saya adalah alumni dari STT Injil Bakti Caraka yang sejak lulus telah direkrut sebagai staf di tempat ini. Saat ini saya melayani di STT Injil Bakti Caraka sebagai pengelola jurnal, yaitu jurnal Caraka yang dimiliki oleh STT Injil Bakti Caraka. Kemudian saya juga terlibat di dalam pelayanan musik dan juga multimedia. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai panggilan saya, bagaimana akhirnya saya kemudian memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Sama seperti kebanyakan saudara semuanya, saya adalah anak muda biasa dulunya yang memiliki cita-cita. Cita-cita saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya punya dua cita-cita yang saya ingin capai dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya ingin menjadi seorang musisi yang dikenal. Saya ingin menjadi penulis lagu yang lagu-lagunya juga bisa banyak orang nyanyikan. Kemudian yang kedua, saya ingin sekali bekerja di perusahaan teknologi yang ada di Indonesia. Untuk mencapai cita-cita ini, yang saya lakukan adalah saya belajar bermain gitar, saya belajar banyak alat musik, saya belajar untuk menulis lagu. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi. Salah satu pelatihan yang saya pernah ikuti yaitu pelatihan di Balai Besar Latihan Kerja Industri yang ada di Medan. Waktu itu saya mengambil jurusan web design karena saya suka sekali dengan teknologi. Saudara-saudara, saya juga seperti banyak orang yang mungkin ada di antara saudara yang menonton ini yang sama sekali tidak suka pergi beribadah, yang tidak suka pergi ke gereja. Alasan saya kenapa saya tidak suka pergi ke gereja adalah karena bagi saya kalau pergi beribadah di gereja itu membuang-buang waktu saya. Seharusnya waktu saya bisa pergunakan untuk belajar banyak hal untuk mencapai cita-cita saya. Tetapi saudara-saudara, cita-cita saya kemudian berubah atau visi saya kemudian berubah ketika satu waktu saya diajak untuk pelayanan menggantikan salah seorang pemain musik tim pelayanan kami yang waktu itu sedang sakit. Saudara-saudara, dengan berat hati saya mengikuti mereka, saya berangkat bersama dengan mereka, membantu mereka di salah satu tempat pelayanan yang dilayani oleh tim pelayanan kami. Di sana kami melayani anak-anak usia 8 tahun sampai 12 tahun. Saya tidak mengetahui latar belakang mereka karena saya orang baru. Kemudian waktu pelayanan dilakukan, tidak ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya, tetapi kemudian waktu itu ada satu sesi di mana sesi itu kemudian mengubahkan pikiran saya dan pola pikir saya. Saudara-saudara, sesi yang waktu itu membuat saya akhirnya memutuskan atau akhirnya ingin menjadi hamba Tuhan adalah sesi mendoakan anak-anak tersebut. Waktu itu tim pelayanan kami semuanya, mereka bergerak untuk mendoakan anak-anak itu. Mereka memeluk anak-anak itu, kemudian mereka mendoakan. Waktu mereka mendoakan, anak-anak itu semuanya menangis. Awalnya saya bingung dan saya bertanya-tanya, ada apa dengan mereka? Kemudian saudara-saudara, dalam kebingungan itu kami pulang dari tempat pelayanan, saya bertanya-tanya di dalam hati saya. Tetapi waktu saya melihat mereka, anak-anak itu menangis, ada satu beban yang muncul di dalam hati saya. Yang saya pergumulkan atau yang saya pikirkan adalah saya ingin sekali melayani mereka. Saya ingin sekali melakukan sesuatu untuk bisa menolong mereka. Saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, tapi ada kerinduan atau beban untuk melayani orang-orang seperti mereka. Saudara-saudara, yang membuat saya semakin terbeban adalah karena ketika pulang dari tempat pelayanan itu, saya tahu dari salah satu ketua tim itu mengatakan bahwa anak-anak yang dilayani itu adalah orang-orang yang putus sekolah. Sebagian besar mereka putus sekolah. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang sudah mencari uang padahal masih usia anak-anak. Mereka mencari uang dengan cara mengamen dan hidup di jalanan, saudara-saudara. Itu membuat saya semakin terbeban untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Kemudian saudara-saudara, berjalannya waktu saya sempat memendam keinginan saya untuk melayani orang-orang seperti itu. Beban itu saya sempat lupakan. Tetapi satu waktu ada seorang pengemis yang datang ke rumah kami. Dia mengetuk pintu rumah kami, kemudian dia meminta makanan waktu itu. Kami mengizinkan pengemis itu masuk. Kemudian kami memberikan makanan kepadanya. Ketika sambil dia makan, saya melihat dia, saya teringat kembali dengan beban yang Tuhan taruhkan itu di dalam diri saya waktu kami melayani anak-anak itu, saudara-saudara. Ketika saya
melihat pengemis itu, saya teringat dengan itu. Kemudian saya di dalam situasi yang sedang bingung, kenapa ada beban di dalam diri saya, seperti ada sesuatu yang saya harus lakukan untuk orang-orang seperti mereka. Tapi saya bingung caranya bagaimana, saudara-saudara. Kemudian ketika pengemis itu pulang, saya memutuskan untuk masuk ke kamar, untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan. Karena saya tidak tahu sama sekali apa itu pelayanan, saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Awalnya saya berpikir perasaan saya itu hanya perasaan biasa-biasa saja. Hanya perasaan sedih karena melihat anak-anak itu nangis, saudara-saudara. Kemudian ketika saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, saya membuka Alkitab. Waktu saya membuka Alkitab, saya menemukan kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Nehemia, yang kemudian membuat saya mengerti beban apa yang ada di dalam hati saya. Dan saya akan membacakan ayat itu kepada saudara-saudara semuanya di dalam Nehemia pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara, waktu saya membaca kisah tentang Nehemia, kita tahu semuanya bahwa Nehemia diberikan visi oleh Allah untuk membangun tembok Yerusalem. Mengapa dia harus membangun tembok Yerusalem? Karena tembok Yerusalem yang tidak ada waktu itu, yang sudah rusak, orang-orang Israel yang waktu itu ada di daerah situ menjadi orang-orang yang kemudian diejek oleh bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, Nehemia diberikan visi oleh Allah, dan visi itu lahir oleh karena ada beban di dalam diri Nehemia sendiri ketika dia mendengar mengenai keadaan bangsanya atau orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, saudara-saudara. Dia kemudian memutuskan untuk berdoa ke hadirat Allah. Dia memutuskan untuk bertanya kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah. Demikian juga waktu itu saya, saudara-saudara, visi yang kemudian Tuhan taruh dalam diri saya, yaitu saya dipanggil untuk melayani orang-orang yang demikian, orang-orang yang putus sekolah. Yang paling tidak, walaupun saya nggak punya uang, saya bisa mengajari mereka untuk membaca, saya bisa mengajari mereka untuk melakukan banyak hal. Keahlian-keahlian yang saya punya, saya bisa ajarkan mereka, supaya mereka paling tidak bisa selain mengenal Tuhan, mereka juga bisa hidup dengan keahlian tersebut, saudara-saudara. Saya punya beban itu. Oleh karena beban itu, akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Sama seperti Nehemia. Saya berdoa, kemudian Nehemia juga berdoa, dan dia melakukan sesuatu untuk membangun tembok Yerusalem itu, saudara-saudara. Ketika saya berdoa, sepanjang pergumulan saya tentu tidak mudah, saudara-saudara, karena saya masih di dalam kebingungan waktu itu, karena saya tidak tahu apa-apa tentang pelayanan dan tentang yang namanya visi dari Tuhan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu terlahir dari beban yang ada di dalam hati saya, saudara-saudara. Kemudian waktu 2014 saya datang ke STT IBC. Namun sebelum 2014 itu saya datang ke STT IBC atau Injil Bakti Caraka, saya, saudara-saudara, bergumul beberapa tahun lamanya untuk beban ini, yaitu untuk melayani jiwa-jiwa yang hilang. Yang di dalam pikiran saya adalah bagaimana kalau ada di antara mereka atau teman-teman mereka yang hidup di jalanan yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara. Itu yang selalu muncul di dalam pikiran saya, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan. Walaupun saya tidak bisa membantu mereka dengan uang, setidaknya saya bisa membantu mereka untuk mengenal Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Nehemia juga bergumul dengan beberapa waktu lamanya mengenai hal ini, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal pertama, di sana dijelaskan ayat pertama itu bahwa Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20. Jadi waktu dia mendengarkan berita
tentang bangsanya atau orang-orang Yerusalem, orang-orang di Yerusalem waktu itu pada bulan Kislev. Kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, Nehemia pasal yang kedua ayat pertama, dikatakan di sana pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyerahkan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Saudara-saudara, di dalam pasal kedua, kita tahu bahwa ceritanya akhirnya Nehemia menjelaskan kepada raja, dan kemudian di dalam pasal kedua itu juga akhirnya Nehemia diputuskan dia bisa kembali untuk membangun tembok itu, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan bulan Kislev dan bulan Nisan itu dalam kalender atau dalam perhitungan bulannya orang Yahudi, saudara-saudara, itu kurang lebih jaraknya adalah 3 bulan antara bulan Kislev dengan bulan Nisan, saudara-saudara. Nehemia bergumul beberapa waktu lamanya untuk visi yang Allah berikan di dalam hatinya, yang terlahir dari beban yang ada di dalam hatinya, saudara-saudara. Saya juga bergumul dari sejak tahun-tahun itu sampai tahun 2014, akhirnya saya datang ke STT Injil Bakti Caraka, saudara-saudara. Saudara-saudara, panggilan itu selalu dimulai dari beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ketika kita melihat orang lain di sekitar kita, atau keluarga kita, atau orang yang kita kenal, yang mungkin belum mengenal Tuhan, atau mungkin kehidupannya tidak sudah mengenal Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara-saudara. Kemudian muncul beban di dalam hati kita, kita ingin melayani mereka. Kita ingin menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Kita ingin membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan kepada setiap orang, bahwa di dalam Matius pasal 28 itu, saudara-saudara, bahwa saudara harus pergi untuk menjadikan bangsa murid Tuhan. Menjadikan orang-orang menjadi murid Tuhan, saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang punya beban yang sama seperti saya. Tidak harus selalu melayani orang-orang yang di jalanan. Mungkin saudara terbeban untuk melayani teman-teman saudara. Saudara terbeban untuk melayani orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan yang ada di luar sana. Tapi saudara-saudara bingung. Kami STT Injil Bakti Caraka sangat terbuka untuk saudara-saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Saudara-saudara bisa dididik di tempat ini. Kemudian saudara-saudara bisa menjadi hamba Tuhan yang siap melayani dimanapun saudara-saudara. Salah satu alasan saya memilih STT Injil Bakti Caraka, karena fokus dari STT Injil Bakti Caraka bukan hanya diperlengkapi dengan teologi, dengan pengetahuan yang begitu banyak tentang pengetahuan teologi, saudara-saudara. Tetapi STT Injil Bakti Caraka juga akan melatih kita untuk bisa melayani Tuhan, langsung terjun di dalam pelayanan misi, langsung bergerak di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat, saudara-saudara. Itu alasan kenapa saya memilih STT Injil Bakti Caraka. Kalau saudara-saudara engkau punya hati misi itu, kau punya panggilan itu, mari datang bergabung bersama dengan kami. Kami sungguh menantikan kehadiran saudara, dan percayalah saudara, kalau engkau meresponi panggilan Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa, tapi engkau akan penuh dengan sukacita, karena Tuhan akan pelihara hidupmu. Kemudian saudara-saudara, beban yang ada di dalam hatimu itu, bukan hanya engkau akan melihat nama Tuhan dipermuliakan, tetapi engkau pun akan melihat bahwa kehidupanmu akan selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian cerita dan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.